Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Kita saat di sore hari ini yang cerah hari ini kita sedang mengadakan podcast bersama teman-temanku semua. Sebelum ini akan saya perkenalkan diri sendiri. Nama saya Alfikri Radifa Nugraha. Jurusan saya di Fakultas Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya sedang bersama teman-teman saya nih. Boleh perkenalkan masing-masingnya dong. Dari siapa dulu ya? Akbar, boleh Akbar? Perkenalkan, nama saya Ibatul Akbar. Biasa dipanggil Akbar dari jurusan Teknik Elektro. Divan, boleh Divan. Kenalin, nama saya Divan Dwi Nugraha, asal Bogor, jurusan Teknik Elektro. Oke, ada Divan dan Akbar ya. Terus lanjut lagi, Rahman, boleh Rahman? Perkenalkan, nama saya M. Aulia Rahman, biasa dipanggil Rahman dari dari Bukit Tinggi, jurusan Teknik Elektro. Oke, siapa lagi mau kenalkan diri? Ya, ayo. Nama saya Diaksen Putra Hermawan. Saya dari Tangerang, jurusan Teknik Elektro. Oke, ada Raja, boleh Raja? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Akbar. Saya berasal dari Medan, dari jurusan Teknik Elektro. Oke, ada lagi nih. Ada Wisnu, Ido, Kafka, siapa nih yang mau duluan nih? Perkenalkan, nama saya Ridho Ditya Rahman, jurusan Teknik Elektro, berasal dari Bandung. Oke. Ya, ada Husni di sini. Husni, boleh perkenalan diri sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Husni Hamid, biasa dipanggil Husni, asal Cirebon, jurusan Teknik Elektro juga. Oke. Boleh dilanjut sama Wisnu di sini. Ya, perkenalkan, nama saya Maesa Wisnu Suputra, asal dari Jakarta Barat, jurusan Teknik Elektro. Terus ada lagi tadi yang belum, ada Kafka ya, Kafka nih. Ya, nama saya Ramadian Kafka, asal dari Depok, terus jurusan Teknik Elektro. Terus yang terakhir Vio ya, Vio belum ya? Nama saya Abisal Vio, asal dari Bekasi, jurusan Teknik Elektro. Oke, semua udah memperkenalkan diri gitu kan. Oke, di sore hari ini yang mendung ya sebenarnya sih ya. Nggak terlalu cerah juga sih. Bogor cerah. Bogor cerah ya? Hujan. Yoi. Ini hujan petir. Kayaknya kita ketukar daerah deh, Bos. Dari Bogor, biasanya Bogor tuh dikenal dengan yang sering hujan deras gitu kan. Ya, hari ini di sore hari yang mendung ini saya akan kita akan membahas materi mengenai adab pergaulan ya. Lalu kalau menurut gue sih adab pergaulan itu penting sih ya untuk kedepannya gitu kan, kalau kita bertemu sama seseorang gitu kan, atau bertemu dengan dosen atau siapapun itu ntar, atau di dunia kerja itu adab itu diperlukan, karena buat apa lah gunanya ilmu setinggi-tinggi langit tapi adabnya nggak ada gitu kan. Adab rendah-rendahnya right. Ya jelek gitu. Itu bukan manusia itu namanya. Jadi ya buat apa gitu kan. Oleh karena itu kita juga ngebahas lah gitu mengenai ada pergaulan tuh ada apa aja gitu kan. Terus isu-isu apa sih yang kita sekarang hadapi saat ini loh. Nggak cuma yang ada di sekitar kita, tapi yang di luar, yang lebih jauh tuh banyak gitu isu-isu adabnya, enggak itu pergaulan gitu antar sama jenis atau lawan jenis gitu. Yang paling banyak sih lawan jenis sih ya, tapi nggak hanya itu aja, tapi kita sama tetangga juga ada adabnya, sama masyarakat dan lain-lain ya. Terus kita lanjut apa ya nih? Ada tujuan yang jadi tujuan kita juga nggak hanya kita secara sosial atau kepentingan masing-masing, juga kita menjalankan sesuai syariat Islam juga gitu kan. Bagaimana kita ada sebagai seorang muslimin gitu terhadap orang-orang sekitar kita itu bisa lebih baik gitu kan.
tidak menimbulkan konflik dan pertikaian antar sesama gitu. Lalu contoh-contohnya sih kita ya menghormati sama juga ya. Kalau kita lanjut apa ya? Lupa nih. Kalau gua boleh minta masing-masing pendapat nih. Menurut lu ada pergaulan itu tuh seperti apa sih gitu yang maksudnya ada pergaulan di antara sesama tuh yang bagus tuh seperti apa gitu, yang buruk seperti apa sih? Coba siapapun gitu. Ada yang mau duluan? Silakan Pak Rido. Ya, gua coba ya. Gua coba ya. Okay. Menurut gua ada pergaulan itu sangat penting, apalagi contoh kecilnya dari bahasa deh. Gua contohin dari bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu kan terbagi jadi 3 tuh. Jadi untuk diri sendiri, untuk orang lain, sama untuk orang yang lebih dewasa. Jadi dari bahasa aja kita harus tahu nih, kita bicara ke orang ini tuh harus pakai yang gimana biar sopan dan biar enak gitu. Kayak kita kalau ngomong sama orang tua harus lebih sopan, lebih merendah diri. Kalau sama teman kita bisa lebih enak gitu, lebih frontal, atau tergantung pergaulannya juga sih, tergantung temannya, apakah temannya tidak masalah dengan bahasa yang kita pakai atau semacamnya. Nah, di pertemanan juga kan pasti ada candaannya juga. Candaannya juga harus saling oh ya, candaan si ini tuh gini, kita tuh harus bisa menerima. Kalau kita nggak bisa menerima, kita bisa bilang ke dia, oh saya tuh nggak suka sama candaan dia. Nah, jadi dia bisa tahu kalau candaan itu tuh nggak bagus, dia nggak akan ngelakuin lagi. Jadi sebenarnya ada pergaulan juga pentingnya komunikasi dalam ada pergaulan. Menurut gue sih gitu sih. Karena itu ya ngomong sama orang tua gitu atau itu juga adabnya juga dijaga, apalagi sama orang tua gitu kan. Kalau di bahasa Sunda kan ada bahasa Sunda halus sama yang kasar ya, Dok ya. Benar. Jadi ya maksudnya kayak kita lebih harus menggunakan bahasa Sunda yang secara halus gitu kan, apalagi ke orang-orang yang lain gitu, apalagi orang tua gitu. Lalu boleh nih gue minta pendapat dari yang lain, salah satu tuh siapa ya? Boleh dari siapapun nih yang mau mengajukan nih. Satu lagi nih pendapat nih. Gue pendapat gue kayak gimana ya? Berteman sih menurut gue kayak wajib banget kita harus berteman. Tapi berteman itu kayak kita bisa harus membedakan teman yang baik. Terus ada ayat Al-Quran yang berkata, Qala ta'ala bil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dari mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi arti dari itu kayak teman misalnya kayak ngajak-ngajak, kan kayak pergaulan anak sekarang tuh kayak kalau misalnya ada depresi atau galau pasti selalu kayak minum-minum atau hal-hal yang Astagfirullah. Jadi dari surat itu bisa diartikan apabila ada kayak teman mau ngajak yang ma'ruf, kita harus cegah. Dan itulah orang yang beruntung. Itu sih menurut gue gitu. Jadi ya prinsipnya amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Mendekatkan lebih. Ya kita harus baik-baik cari teman juga sih. Ya. Lagi alkohol gitu kan banyak, maksudnya banyak loh. 2 tahun di penjara. Lagi kan sekarang keluar tuh RUU mengenai peraturan ilegalnya alkohol sekarang. Oh udah itu kelar itu. Yeah. Kamu udah itu saya. Kamu yang beragama banget saya. Itu yang bagi yang beragama Islam itu ya, kalau udah minum alkohol gitu kan, udah dosanya menambah,
udah kena pelanggaran hukum negara lagi. Wah, udah kelar itu gitu. Kamu nggak bisa apa-apa gitu kan, ya Allah. Ya apa? Kita lanjut apa lagi ya kira-kira? Gue mau nambahin itu dong, Rido. Apa? Menurut gue sih benar sih kata Rido tuh benar. Ada pergaulannya seperti itu. Tapi gue mau pengen nambahin aja. Jadi bagaimana sepintarnya kita memposisikan diri di lingkungan kita, baik di keluarga, teman, maupun masyarakat. Nah, dalam ada pergaulan, itu kita harus memiliki attitude yang baik. Attitude yang baik itu udah pernah kita pelajarin dari SD. Itu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, itu attitude yang baik itu dipakai untuk kita dalam adab pergaulan, agar kita menjadi orang yang baik juga. Nah, terus gue mau nambahin juga, menurut gue ada 3 kata penting dalam adab pergaulan, yaitu kayak tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, itu harus banget kita pelajarin dalam adab pergaulan. Kita tidak boleh turunin gengsi lah. Ya. Oke, itu sekian aja dari gua. Oke, di sini juga benar ya, gue setuju dengan Ridho nih, yang mengenai pergaulan kita juga kita harus menempatkan diri kita sesuai posisinya, apalagi nih gue tambahin nih, kita yang udah menghadapi dunia luar gitu kan, dunia itu nggak sehalus yang kita pikir gitu kan, bahkan lebih keras gitu kan. Oleh karena itu kita juga harus mempersiapkan mental dini dari kita kecil gitu kan, apalagi adab itu, agar kita juga pada saat dewasa juga orang juga nggak beranggapan bad mind terhadap kita gitu. Misalnya kayak kita dari kecil kalau adabnya udah baik gitu kan, bahkan kan secara otomatis pas udah gedenya juga ya udah inilah baik lah ke semua orang gitu kan. Orang juga enak kalau lu ngomongnya cara halus atau damai gitu kan. Enggak, orang tuh gak akan suka kalau lu ngomong tuh seenaknya, semena-menanya. Apalagi kalau kita bicara sama dosen itu kan juga patut yang diperhatikan ya sebenarnya ya. Yang kita harus menjaga omongan kita seperti apa kepada dosen gitu, biar dosen juga nggak mikir biar dosen juga mikir ini anak baik nih dan patut lah diacungin jempol gitu kan. Bahaya juga lu ngomong sama, ntar lu udah semester akhir lu ngomong sama dosen atau ada perlakuan nggak sopan pada dosen, udah tuh skripsi nggak jadi tuh. Bahaya cuy. Bahaya. Jadi kayak kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Iya, betul. Betul. Iya benar tuh. Benar tuh. Coba jelasin kenapa sih kita harus menghargai sih orang lain gitu, supaya kita mau dihargai siapapun tadi itu yang ngomong tuh. Yo Man, jelasin Man. Ayo Man. Oh gimana? Jadi kenapa kita perlu menghargai sesama gitu kan, agar supaya kita dihargai. Maksudnya benefit itu buat kita apa sih? Kenapa kita harus menghargai orang lain gitu? Padahal kan dia bukan siapa-siapa gitu. Misalkan gitu. Kadang orang di dunia yang luas ini kan orang kadang suka bertindak bodoh amat gitu kan. Tetapi ada hal lain juga, kita harus ya istilahnya menghargai satu sama lain gitu. Maksudnya buat apa sih kita menghargai walau kita nggak kenal sama orang itu juga sih. Oh, kan gunanya kita untuk menghargai orang itu kan pada dasarnya itu kita itu adalah makhluk sosial gitu. Dan dengan menghargai orang lain itu maksudnya itu kita memang bergantung kepada orang lain. Jadi jika kita tidak menghormati, maka kita itu tidak maksudnya sebentar. Santai aja ngap. Santai. Dan kita itu makhluk sosial yang terdapat Allah itu tidak menyukai orang-orang yang tidak menghormati sesama dalam pergaulannya itu. Karena kita itu pasti berbeda-beda. Maka dengan menghormati kita saling menyatukan.
Gitu sih. Mantap, Man. Mantap, boleh, gue suka nih kayak gini deh. Apalagi kita juga ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sudah dijelaskan ya apa? Gue ambil sepotong apa Arabnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Ini nggak boleh disebut-sebut karena udah mencakup semuanya. Jadi ya Allah menciptakan kita dari berbagai jenis laki-laki maupun perempuan. Entah itu kamu berbeda yang bersuku-suku dan yang berbangsa-bangsa. Beda-beda kita. Kenapa? Agar supaya kamu itu saling mengenal gitu di antara satu sama lain gitu. Dengan kamu kenal satu sama lain itu diharapkan kamu juga bisa untuk bisa menghargai satu sama lain walau itu berbeda. Cowok sama cewek gitu kan. Misalkan lu orang sini orang itu gitu kan. Itu kita udah menghargai gitu kan. Jadi kita sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT. Jadi kita diwajibkan untuk kita menghargai sesama manusia gitu. Entah tadi benar sih Rahman ya. Entah orangnya seperti siapa. Bhinneka Tunggal Ika ya, Al. Apa? Kayak Bhinneka Tunggal Ika. Nah iya betul. Apa? Berbeda-beda tetapi satu jua gitu. Ya kita menghormati lah apa ini orang kita beragama, orang-orang beragama di Indonesia agama kan ada berapa sih resminya 5 ya. Ya misalkan agama Islam gitu kan kita juga mau menghargai lah orang Kristen beribadah gitu juga sebaliknya gitu. Kalau misalkan kita melakukan kegiatan beragama gitu yang dari apa yang kita yakini di Islam gitu kan, nah berarti mereka juga harus menghargai lah kita gitu. Begitu juga kita menghargai sama agama yang lain gitu. Jika mereka melakukan suatu ibadah atau hari raya besar gitu kan, kita juga harus menghargai gitu kan, walau itu bukan kepercayaan kita, tapi kita tidak boleh mengganggu seseorang yang menurut mereka percaya itu mereka percaya gitu. Ya seperti potongan surat Al-Kafirun ayat terakhir ya lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu untukku agamaku. Jadi ya pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga pernah diajak oleh seorang Quraisy atau seorang kafir untuk bertukar agama selama berapa sehari atau seminggu, lupa sehari atau seminggu ya, untuk bertukar agama. Sang Quraisy itu masuk Islam, tapi Nabi Muhammad harus masuk ke agamanya mereka gitu. Tapi Muhammad SAW menolak karena itu tidak menghargai gitu. Ya jadilah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu untukku agamaku. Jadi yang apa yang kita percayai ini ya kita percaya, untukmu yang kamu yang percaya kamu percaya itu gitu. Jadi ya alangkah baik kita jangan menimbulkan konflik di antara semua di antara sesama. Antara umat beragama. Kenapa? Antara umat beragama. Iya. Jadi ya tentram lah gitu loh. Kita nggak boleh memerangi suatu suku atau yang beragama gitu kan. Kita nggak boleh memerangi itu karena kita harus menghargai gitu kan. Manusia itu juga ciptaan Allah gitu kan. Jadi ya kenapa kita harus perangi gitu kalau kita semuanya sama-sama ciptaannya dari satu pencipta gitu. Kita damai, boy. Damailah, boys. Apalagi isu sekarang tuh yang ya kalau lu denger lah isu-isu yang lagi rame nih apa sih? Gue tuh adalah isunya yang kayak Habib Rizik atau apa itu, aduh rame juga. Itu nggak usah dibahas sih ya karena itu kontennya bisa panjang di sini mah, bisa disomasi gue di sini. Lanjut bahaya udah. Lalu pergaulan selain antar suku tuh nggak antar agama aja ya, tapi pergaulan antar lawan jenis. Pergaulan antar lawan jenis tuh apa sih menurut lu yang di bayangan lu pada tuh apa sih pergaulan antar jenis ya? Coba siapa ya? Wisnu. Apa sih pandangan lu? Vio mau jelasin. Siapa? Ini Vio mau jelasin. Siapa nih jadinya nih? Mana Pio? Saya aja nih. Wisnu aja. Pergaulan antar jenis tuh laki sama cewek.
Masternya Emang siapa nih ada selain masternya? cowok emang ada jenis kelamin di dunia ini selain cowok sama cewek? Apa tuh coba? Cewek. Di Thailand banyak Al. Cewek. Astagfirullahaladzim. 14. Dan siapa tuh Thailand tuh? Thailand cowok tapi bentuknya cewek. Thailand banyak. Cewek tapi punya batang. Ada monasnya. Kalau nggak salah di Thailand tuh yang gue dengar ada 30 jenis kelamin. Banyak amat. Banyak bos. Yo, Ada Yang diresmikan. Apa aja itu Al 30 Al? tahu banyak ada nama-nama Banyak banget. banyak banget namanya tuh kayak apa? Ada pakai nama orang kelaminnya pakai nama orang gitu. Hah, apa? Iya. Jadi ada yang batang 1, batang 2 gitu. Lubang 1, lubang 2. Oke, Satu tadi kosong Isyara satu, Wisnu udah satu Wisnu. kosong. Ya, lanjut ke pergaulan antar lawan jenis. Antar lawan jenis gitu. Sama jenis boleh lu jelasin lah. Ya lanjut ya. Jadi kalau menurut gue tuh pergaulan antara lawan jenis tuh ya wajarnya sih ya kayak jaga jarak aja gitu. Kayak jangan kumpul kebo. Kalau ngobrol ya ngobrol di tempat yang umum gitulah, tempat rame. Kalau mau ngobrol berduaan ya kalau ngobrol jangan di kamar, apalagi jangan di kosan, apalagi di Red Doors, apalagi Oyo. Itu apa itu? Pak. Biasanya anak-anak muda itu ke situ nongkrongnya di situ. Apakah Anda salah satu golongan yang berbicara dengan antar lawan jenis sehingga Anda mengajak seorang itu ke Red Doors juga? Apakah Anda salah satu golongan? Waduh. Wah, tentu tidak. Ini teman-teman saya. Anda anak muda juga. Tapi saya bukan salah satunya. Ada yang melihat. Jamit lu ya? Modusnya tuh gini. Si cowok misalnya lagi sedih nih. Yang aku pengen curhat, tapi pengen yang tempat sepi aja deh. Aku pesen Oyo ya. Modusnya gitu. Ya pokoknya kalau mau ngobrol mah tempat umum aja, tempat rame gitu. Biar orang-orang juga mikirnya nggak yang aneh-aneh gitu loh. Itu aja sih Bang. Iya bener ya. Itu rasanya tuh perasaan Anda saat temen kan tadi lu bilang temen lu kan ada yang ngelakuin kayak gitu. Maksudnya perasaan lu gimana sih gitu loh? Maksudnya kayak apa sih kayak wah gila nih temen gue kayak gitu ternyata. Pengen juga ngerasain kayaknya. Astagfirullahaladzim enggak gitu gua. Jangan gitu dong. Enggak gitu gua Astagfirullahaladzim enggak sekali gua. Gua kayak gimana langsung pengen gua ngajiin depan mukanya tapi gua enggak enak. Kan dia juga gitu yang dosa. Tapi gua penasaran juga kan pengen lihat ininya linknya. Pokoknya gitu dah, jangan dituri ya teman-teman. Itu tidak baik. Oh jadi lu ada linknya Nu? Wah, itu. Berapa detik tuh? Astagfirullah. Link gua ada 30 juz itu gua setiap hari gua dengerin. Weh. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Salat. Keren ya. Iya, lawan antar jenis ya janganlah apa. Boleh kita berkomunikasi dengan cewek gitu kan, kita sebagai muslim sebagai ikhwan gitu kan. Tapi ya tempatnya yang umum gitulah, yang wajar gitu loh. Enggak ada batasannya. Maksudnya nggak sampai kayak kita ke hotel yuk, gue pengen curhat sama lu gitu kan, kayak apa itu? Apa itu? Kan malaikat juga ketawa juga. Boleh aja sih, boleh aja Al, tapi di lobi jangan di kamar. Nah iya. Ya tetap aja lu ke hotel, orang mikirnya aneh-aneh coy. Orang mikirnya. Let's go. Let's go, Mamang. Recordnya oke. Ya lanjut lagi kita maaf ya tadi ya kepotong 40 menit Zoom ya, jadi nggak cukup, jadi kita lanjutin di perbincangan kita lagi ya. Jadi kita udah sampai materi mana ya? Hotel. Sudah. Aduh. Divan, udah Divan. Tolong dikondisikan ya atau saya mute-kan di sini. Oke, siap. Dan sesama jenis. Kita udah ngebahas ya mengenai pergaulan lawan jenis.
lawan jenis ya. Terus apa ntar? Tadi udah pergaulan antar jenis mengenai gimana kita ada bersama perempuan gitu kan. Maksudnya kita berkomunikasi dengan lawan jenis tuh gimana sih ya, jangan sampai yang neko gitu kan, ngadi-ngadi lu pada, tapi juga nggak boleh juga ada kalanya juga kasar kita sama perempuan, karena perempuan itu kan yang mulia lah ininya dia, jadi saya tidak boleh disakiti gitu kan. Lalu juga ada penggalan surat ya dari surat Al-Isra ayat 32 yang berisi wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sabila, yang artinya juga dan jangan engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi ya misalkan menjauh dari perbuatan zina. Kalau misalkan cewek mengajak, ayo kita ke ini yuk gitu kan, kita hanya bisa menjawab wala taqrabul zina innahu kok. Jadi ya jauhlah dari zina. Bisa. Sesungguhnya cewek itu akan muhasabah dirinya masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Di sini juga nggak pergaulan atau ada lawan jenis tuh nggak hanya lawan jenis juga, tapi juga sama jenis pun juga kita nih sebagai laki-laki nih gitu. Itu juga ya menjaga adab lah sama laki-laki gitu kan, nggak boleh. Kalau menurut lu pada apa sih pergaulan antar yang sesama jenis tuh? Mbak Husni Amit boleh dah. Menurut kamu apa? Ya intinya dalam menjaga pergaulan, apalagi tadi kan yang lawan jenis itu tidak boleh menghindari kontak fisik gitu kan. Nah untuk yang sesama jenis juga memiliki batasan-batasan tertentu kan. Ada beberapa hal yang menjadi istilahnya pantangan gitu ya. Kayak tidak boleh saling melihat aurat gitu kan. Tidak boleh tidur dalam satu selimut gitu. Ya betul nggak? Iya gitu. Ke kamar mandi. Kalau yang sudah satu kain tuh gimana tuh? Ya bisa searching gitu ya. Iya. Jangan diulang gitu. Ya pokoknya gitu. Yang menghindari hal-hal yang lebih ke arah seksual gitu. Intinya normal-normal aja sih harusnya. Jangan mengarah yang lebih ke ini lah, maksudnya hal yang bisa menyebabkan keburukan atau malah petaka lah intinya gitu kan, nggak hanya seksual tapi bisa luas sih sebenarnya. Iya luas banget sih. Ya batas lah kita pergaulan sama kamu gitu, nggak berlebihan gitu loh, yang sampai segimana-mananya gitu. Terus apa ya, di sisi lain yang terakhir juga ada dua yang terakhir tuh antar keluarga serta tetangga sih ya. Ya kenapa kalau antar keluarga itu emang wajib sih kita untuk menjaga saling hubungan antar sama orang tua ataupun saudara gitu. Keluarga kan juga cuma di keluarga ini, tapi juga saudara-saudara, sepupu-sepupu, nenek atau kakek gitu kan. Itu juga apa? Jaga komunikasi lah gitu supaya nggak bikin suatu perdebatan atau berdebat. Tapi kalau kita sama orang tua tuh kan nggak boleh tuh ngomong gitu kan, bener nggak sih? Bener. Betul. Jadi kalau ngomong males gitu kan. Ahnya gimana? Ya ahnya gitu dong. Apa? Nggak boleh berkali-kali. Sudah. Ini malam maghrib ini. Udah maghrib juga masih aja ya doa. Terus juga ya udah maksudnya mau orang tua sama. Ya jadi intinya sih lu nggak ada orang tua, lu nggak ada. Iya benar. Iya makanya dihormatin kan. Iya pokoknya dihormatin lah gitu kan, tapi dalam lu tiba-tiba muncul gitu kan ada prosesnya dulu. Gue kira mau dark jokes. Aduh, isinya ini ya, langsung jalin-jalin jawaban kami dari perbuatan seperti tutup. Nah, intinya itu kalau keluarga ya, perbuatannya santun gitu. Yeah. Kalau punya adik atau punya kakak gitu kan, kalau udah berantem terus, marilah kita muhasabah masing-masing gitu kan. Kalau ada namanya Tuhan menciptakan dua tangan itu untuk bersaliman, itu bukan untuk baku hantam.
Saling jaga tutur sapa aja. Kenapa? Saling jaga tutur sapa. Iya, gitu. Jadi ya, itu hal keluarga gitu. Lalu juga sahabat juga pernah ini mengenai misalkan kalau ditanya nih, menurut lu yang dimuliakan lebih dahulu siapa sih, ayah atau ibu dulu sih? Siapa ya? Vio boleh? Ibu kenapa? Ibu 3 kali. Coba ada yang mau jelasin nggak nih? Kan yang lain udah pada jelasin nih. Siapa yang belum pada ngejelasin siapa nih? Vio, coba Vio. Vio. Oke, sepertinya lost connection ya, bandwidth ya di sana ya. Aku nggak tahu kenapa. Coba ada yang belum menjelaskan tadi siapa di sini? Adiaksa mungkin atau tadi siapa? Rahman atau Kafka? Iya, gua. Iya. Dulu lagi. Jadi ini tadi ya apa? Menurut lu kan tadi kan udah nih gue tanya nih, menurut lu yang lebih dimuliakan tuh siapa dulu sih, ayah atau ibu sih? Ibu gitu kan katanya. Kenapa gitu kan? Kan ada kisah seorang rasul itu mengenai kenapa yang dimuliakan itu ibu dahulu gitu kan, baru ayah gitu. Itu kisahnya seperti apa sih? Ya karena ibu itu udah melahirkan kita juga. Terus mana lagi ya? Membesarkan. Iya, membesarkan. Terus mengandung selama 9 bulan juga. Itu sih. 9 bulan tuh berat. 9 bulan berat itu. Kasih ibu sepanjang jalan. Iya. Malah yang masa dong. Nah, gitu tuh maksudnya rasa sakit yang ditanggung oleh seorang ibu atau perempuan tuh sakit banget sih ya sebenarnya. Jadi kayak tiada bandingnya rasa sakit seorang ibu untuk melahirkan tuh ya untuk apa? Daripada seorang laki-laki yang sakitnya seperti itu tuh nggak ada tiada bandingnya gitu kan. Ya, ada seorang sahabat pada Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasul, sesungguhnya siapa yang harus saya muliakan terlebih, siapa yang lebih mulia gitu kan, ibu atau ayah gitu kan. Lalu Rasul menjawab ibu. Lalu sang pemuda itu juga bertanya lagi, lalu setelah ibu siapa gitu, apakah ayah gitu kan? Tetap Rasul menjawab ibu. Lalu yang ketiga kali juga sama jawabannya, dijawab ibu. Lalu baru pada saat ditanya keempat kalinya oleh sang pemuda itu, lalu abis ibu siapa lagi gitu kan? Barulah dijawab ayah gitu. Kenapa? Jadi Rasul ini juga kita udah tahu nih Pak, kenapa ibu paling dimuliakan. Jadi ya apalagi harus paling dihormati gitu kan, kita ngomong sama Rasul itu jaga gitu untuk apa gitu ya, seperti itulah. Lalu yang terakhir juga ada nih kita mengenai pergaulan antar tetangga nih. Kalau pergaulan antar tetangga nih lu pada ada nggak nih misalnya kayak hubungannya pada baik kan nih sama tetangga nih, gue tanya nih coba, atau ada masalah gitu kan, isu-isu ngejulitin, ngegosip-gosip sih baik-baik aja, atau ada sampai pergosip? Kalau aku sih beda-beda Al. Baik banget. Nggak ada perjulitan di antara kita semua nih berarti sama tetangganya ya. Karena biasanya tuh kalau udah ketemu tetangga tuh lihat si bapak ini udah ini ya, kita si ibu ini udah ini ya, julit-julitan ya. Ibu-ibu, gosip ibu-ibu. Jadi ibu tuh lagi ada tukang pasar, ada bang sayur keliling tuh ya, bilangnya ini gitu kan, aduh. Jadi gosipnya se-RT dah sama SRW, oh udah kelar. Di sini ada yang belum dijelasin belum nih? Kira-kira ada yang belum berbicara sini? Udah siang. Udah ya, apa ya kalau ada sama pergaulan antar tetangga ya dijaga lah gitu persalinannya gitu. Kayak, jangan ada pergosipan di antara kita semua gitu loh. Kalau ada yang nggak suka bilang gitu, ngomong, kalau nggak suka bilang ke RT gitu kan, Pak, kalau ini tetangga nih membuat kerisihan gitu kan, itu gampang udah. Jangan sampai bilang si anak ini ternyata ya korupsi ya gitu ya, si anak ini kawin muda ya ternyata ya gitu kan, kayak lu mau ngegibah tetangga lu buat apa gitu kan. Maksudnya sering banget sih sama ini Al, tetangga kan orang pertama yang nolong kita kalau kesusahan gitu loh ya, kalau lagi nggak ada orang kan yang paling dekat tetangga, jadi kayak harus ngormatin gitu sih kalau menurut gua. Iya, betul.
Karena sebenarnya apa ya tadi bener ya Kak ya orang pertama menolong kan tetangga gitu kan. Karena apa oleh karena itu kan juga kita oleh Rasul diwajibkan dan emang wajib banget untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama di lingkungan tetangga kita masing-masing gitu kan. Karena benar tadi yang akan menolong pertama itu tetangga gitu. Oleh karena itu kita menjagalah komunikasi baik antar sesama gitu loh. Jangan sampai ada juli-julitan sih ya bener ya. Entah lu orangnya kaya gitu kan atau yang biasa-biasa aja atau mapan gitu kan miskin gitu lu juga kalau udah satu lingkungan tetangga gitu kan juga harus menghormati gitu. Jadi nggak dilihat juga dari perbedaan gitu kan. Ini termasuk tadi ya perbedaan antar suku agama juga termasuk gitu kan. Kayak jatuhnya rasis gitu lu kayak lu suku ini suku itu gue malas tetangga sama dia gitu kan. Jangan lah gitu kan. Kamu itu kan manusia gitu kan diciptakan untuk saling menghargai gitu kan bukan untuk baku hantam sama ngegibah-gibahan bacot-bacotan gitu kan jadi buat apa gitu. Di sejauh ini udah materi itu aja ya ada lagi mau nambah gitu kira-kira atau ada mau curhat atau isu-isu kali isu pergaulan sama gitu kali ada mau curhat tuh ya sini Masalah pribadi. apa tuh Ja? Enggak, nanya ada yang masalah pribadi. Oh, ada masalah pribadi gitu. Kalau ada ngomong gitu kan biar kita selesaikan sama-sama gitu kan. Kalau misalkan apa terutama nih kita cowok nih ya nafsunya juga apa gitu kan nggak bisa kebaca gitu kan. Aku kalau bicara sama cewek jangan apa ya santai-santai aja gitu jangan sampai ya kayak tadi siapa kayak si Wisnu tuh tadi itu benar tuh jangan sampai ngajak omong cewek sampai ngajak ke ini gitu kan gue pengen curhat sama lu gitu jangan sampai dibawa kemana no kata lu pintu merah pintu merah tidak oke ya apa mungkin itu aja sih ya di sore malam ini ya yang akhir saya akan tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.